skill 8, use other adverb connector correctly ya. Jadi masih banyak lagi dia adverb connector itu. Kalau yang di skill 7 kita fokus ke time dan cost. Di sini ada, coba kita cek ya. Kalau di skill 8 ini ada condition, ada contrast, manner, sama place. Oke, kita cek dulu mungkin ya apa-apa saja yang termasuk ke dalam adverb connector yang ada di skill 8 ini. Yang pertama, untuk condition ya. Untuk condition kita ada if, in case, provided, providing, unless, sama whether. Oke. Kemudian kalau untuk contrast kita ada although, even though, while, sama whereas. Kemudian untuk manner ada as dan in that. Kemudian untuk place ada where sama wherever. Oke. Sekarang coba kita lihat dulu contoh ya. Let's see the example. Nah, jadi sama dengan skill 7 kemarin ya. Kalau adverb connector itu dia bisa muncul di tengah, bisa juga muncul di depan gitu. Kalau dia muncul di tengah, tidak perlu ada koma sebelum konektornya. Ya, beda dengan coordinate connector. Kalau coordinate connector kayak and, but, or, so, dan yet itu ada koma. Ada koma sebelum konektornya gitu. Tapi kalau yang ini enggak. Tidak perlu ada koma kalau dia muncul di tengah. Tapi kalau dia muncul di depan, nah kita butuh koma di tengah-tengah sini untuk memisahkan the first clause and the second clause. Okay, let's see the example. I will leave. Okay, I think I'm just gonna put it bigger like this. Okay, I will leave at 7 if I am ready. Okay, so we have connector if here, ya, ada connector if, and then if here is connecting the first clause and then the second clause, so there should be, not there should be, but there must be, ya, but there must be subject and verb in each clause. Ya, di masing-masing klausa harus ada subject dan verbnya. Nah, di first clause, di klausa pertama, let's check the subject and verb ya. In the first clause, the subject is I, and then the verb is will leave gitu. Jadi ini subjeknya, ini verbnya. And then in the second clause, I am ready. Ya, so the subject is I, and then the verb is am. I will leave at 7 if I am ready. Jadi if di sini menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Masing-masing klausa harus ada subject dan verb. Nah, kemudian let's take a look at the second example. In the second example, the adverb connector appears like it comes in the beginning of the sentence. Ya, dia muncul di awal kalimat kayak gini. Boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya, although I was late, I managed to catch the train. Hi Eric, thank you for the heart me Eric. Nah, jadi di sini karena si adverb connectornya muncul di depan, maka kita butuh koma di tengah-tengah sini ya. Kita butuh koma di tengah-tengah untuk memisahkan klausa 1 dengan klausa 2 gitu. Nah, kemudian di masing-masing klausa harus ada subjek dan verb. Di klausa 1, subjeknya I, verbnya was. Di klausa 2, subjeknya I, verbnya manage gitu. Oke? And now coba kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soal ya. You will get a good grade on the exam provided blah blah blah. Okay, what do you think the answer for this example? Jawabannya apa? Can you please try to drop your answer here? D. 2026 you study. Oke, SAS bilang study aja. Borneo Asset C. To study. Provided to study. Oke. Is there any other answer? Ada yang jawab C, B, C, D, okay, B.
Oke, so mostly semua jawaban hampir ada nih. Ada yang jawab B, C, dan D. Kecuali A yang ada yang jawab A ya. Oke. Oh, ada yang jawab A, De Carlos. Oke, semuanya ada jawabannya nih. Maksudnya semuanya ada yang pilih A, ada yang pilih B, C, dan D. Oke. Jadi, provided ini, what is the function of provided in the sentence? Provided ini sebagai apa sih di kalimat ini coba? I'm asking you. Belum hafal pasangannya provided. Nah, tadi kan I have showed you, right? I have shown you yang termasuk ke dalam adverb connector. Verb, okay. Ada yang menyangka kalau si provided ini adalah verb. 2026 connector. Oke, let's check. You will get. Nah, jadi you ini adalah si subjeknya kan. You ini adalah subjek. Will get ini adalah verb gitu. You will get a good grade on the exam provided bla 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 gitu. Oke. Mungkin ada yang menyangka provided itu kan artinya menyediakan. Itu Itu kata kerja gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini si provided-nya bukan berfungsi sebagai kata kerja. Karena kan kata kerjanya udah ada tadi, will get. Maka provided di sini sebagai apa? Nah, kita cek lagi coba daftarnya tadi. Ini ada provided di sini. Ya. Jadi provided itu mungkin memang jarang dipakai dan jarang ketemu mungkin kalimat yang pakai provided sebagai connector. Jadi provided is a connector, guys. Ya, provided itu connector, artinya asalkan gitu. Asalkan, sama providing juga asalkan. Jadi ini tadi ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Ini semua adalah jenis-jenis adverb connector untuk condition gitu. Ya. Although, even though, though, while, whereas untuk contrast, kemudian as dan in that untuk manner, kemudian untuk place ada where dan wherever. Oke? Hello from United States of Bekasi. Hai Bekasi, Jade atau Jade nih bacanya. Ya, jadi provided di sana dia sebagai connector ya. Nah, coba kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, jadi di sini provided bukan sebagai verb, dia sebagai connector. Baru mulai, Miss. Oke, Jade. Ya, around 15 minutes. Ya, jadi di sini provided-nya sebagai konektor, artinya asalkan gitu. Ya, jadi ini you tadi adalah si subjek, kemudian will get adalah verb, kemudian provided ini adalah connector. Oke? Connectornya. Oke, jadi ini polanya subject verb connector, berarti kita butuh apa di sini? Butuh subject plus verb. Ya kan? Berarti kan yang hilang sesudah konektor. Sesudah konektor berarti yang hilang adalah bagian dari klausa kedua gitu. Jadi di klausa kedua ini belum ada subject dan verbnya sama sekali karena di klausa kedua ini kosong gitu. Iya, jadi D, yes, that's right. Jadi jawabannya yang ini, you study ya. Nah, tadi yang masih bingung, yang tadi ada yang milih studying, ada yang milih study, ada yang milih to study. The answer is D actually. Because provided is functioned as the connector here. Aquarius Jazz, yes aku benar. Yay, congratulations Aquarius Jazz. Gitu, oke? Jadi kalau ketemu kata provided, lihat dulu konteks kalimatnya. Di sana dia sebagai verb kah atau sebagai connector gitu. Sure, Sas, harus hafal apa-apa aja yang termasuk dalam konektor. Ya, apalagi adverb konektor tuh banyak banget. Banyak. Oke, gitu. Ya. Sekarang tadi ini kita sekarang lihat polanya ya. Pola untuk adverb connector. Jadi, polanya bisa ada dua bentuk nih. Ada dua pola. Pola yang pertama, kalau adverb connectornya di tengah-tengah. Kalau adverb connectornya di tengah-tengah, maka polanya adalah subject verb, connector, subject verb gitu. Ya, jadi ini klausa satunya. Ini klausa satunya, ini klausa duanya, di klausa 1 dan klausa 2, ini klausa 1, ini klausa 2, dan klausa 1 dan klausa 2 ini dihubungkan dengan konektor. Gitu. Jadi konektornya di tengah-tengah.
Berarti di masing-masing klausa harus ada subject verb gitu. Nah, pola yang kedua adalah adverb connectornya di depan gitu. Kalau adverb connectornya di depan, berarti polanya gini. Connector, subject verb, koma, subject verb gitu. Tap ya, bantu tap tuh kata Erik. Thank you Erik. Ya, jadi ini pola yang kedua. Kalau pola yang kedua, adverb connector di depan, nah ini berarti klausa 1, yang ini klausa kedua, gitu. Nah, jadi ingat, untuk memisahkan klausa 1 dan klausa 2, harus ada koma setelah klausa 1-nya, sebelum masuk ke klausa 2. Ada koma di sini. Ya, ada koma ya. Jadi, kalau adverb connector di tengah-tengah, tidak perlu pakai koma. Gitu. Jadi, ini adverb connector di depan, klausa 1, klausa 2. Masing-masing klausa ada subjek dan verb, ada subjek dan verb gitu. Oke. Sekarang kita langsung ke exercise 8 ya. Let's check exercise 8 here everyone. Ini exercise correct or incorrect. Live jam berapa Miss biasanya pagi? Iya nih Sushi, I'm sorry. Sekarang pagi agak susah. Jadi sekarang Miss live-nya kalau nggak ketemu di pagi hari, berarti Miss di malam ya, gitu aja. Oke. Ya karena tadi pagi nggak bisa, jadi malam gitu. Ya jadi sekarang live-nya either in the morning or in the evening. Oke. Coba kita cek ya. Number 1 ini correct katanya. Let's check. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Nah, jadi yang number 1 ini correct ya. Jadi ini adalah klausa 1-nya. Ini adalah klausa 1, ini konektornya, ini klausa 2. Nah, di masing-masing klausa kita harus cek subjek dan verbnya. Di klausa 1, subjeknya it, verbnya is. Di klausa 2, subjeknya you, verbnya lack. Oke, jadi number 1 correct, udah benar. Terus, let's check number 2. Number 2, the commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. Oke, nah di sini katanya number 2 ini incorrect, guys. Coba kira-kira kenapa number 2 ini incorrect? What makes number 2 incorrect in your opinion? Kurang konektor, kata 2026. Oke. So where should you put the connector anyway? Where should you put the connector? Ya, di depan or di sini ya, in the beginning of the sentence, right? Di sini harusnya ada konektor. Kenapa? Di sini harusnya ada konektor karena ada koma di tengahnya. Ada koma di tengah. Berarti konektornya di depan. Oke? Okay? Ya, jadi number 2 incorrect because missing connector in the beginning of the sentence. Oke, kita lanjut ke number 3. Number 3, what do you think, guys? Is it correct or incorrect? Please drop your answer. Kurang verb 2. Incorrect. Incorrect kurang verb. Oke. Yeah. Let's check number 3. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Ya, di klausa keduanya missing verb. Yes, that's right. Missing verb di klausa kedua. Oke, jadi konektornya apa nih? Konektornya unless ya, ada unless di sini. Ini sebagai konektor. Nah, berarti ini klausa 1, ini klausa 2.
Oke, sekarang cek masing-masing klausa. Di klausa 1, subjeknya no one, verbnya is admitted. Di klausa 2 ada subjek dan verb. Ada subjeknya he or she. Ini subjeknya. Tapi tidak ada verb, ya kan? Karena the education requirements itu bukan verb. Itu adalah noun phrase ya. Jadi kita butuh verb dulu di sini sesudah he or she gitu. Oke, jadi missing verb ya, missing verb in the second clause. So number 3 is incorrect. Oke, lanjut number 4. Incorrect kurang subjek kedua. Oke. Correct, oke. Ada yang jawab incorrect karena kurang subjek. Tadi katanya di klausa kedua. Oke, ada yang jawab correct. Incorrect, oke. One, two, three, four. Okay, only 4. Only 4 answers I got so far from you. What do you think, guys? Number 4. Yang lain mana nih? Number 4. Correct or incorrect? Or are you confused? Atau yang lain bingung? Incorrect, subjek kedua nggak nemu. Oke. Ya, kita cek. While most students turned the assignment in on time. Oke, kita cek dulu nih klausa 1, berarti yang ini kan. Karena ada konektor di depan. Ini konektor, terus ini kan ada koma di tengah. Nah, berarti ini klausa 1. Yang ini dari most students sampai in on time ini. Oke, kita cek klausa 1. Di klausa 1, subjeknya adalah most students. Verbnya adalah turned in yang ini. Ya, turned in ini adalah verbnya. Jadi turned the assignment in gitu. Dia bentuk phrasal verb dipisahkan sama the assignment. Jadi oke, verbnya udah ada gitu di klausa 1. Nah, kita masuk ke klausa 2. Klausa 2, a few asked for an extension. Apakah tidak ada subjek di sana? Are you sure? A few is the subject anyway. A few ini adalah subjeknya. Asked ini adalah verb. Jadi number 4 itu correct. Iya, ada a few. Jadi while most students maksudnya sementara beberapa orang mengumpulkan tugas tepat waktu, a few sedikit. Ya, a few di sini masih merefer kepada students-nya gitu. A few sedikit yang meminta untuk perpanjangan gitu. Jadi a few is the subject, okay? So number 4 is correct. Oke, lanjut. Number 5. Aku mau pakai warna. Apa? Kurang subjek kedua, oke? Incorrect missing verb klausa 2. Koma. Oke. Kenapa koma? Perlu koma di sana. Setelah wherever kurang subjek. Ya. Incorrect kurang subjek. Ya, oke. I will take you wherever need. Nah, berarti di sini kita ketemu wherever. Wherever is the connector. Nah, ini konektornya. Berarti ini klausa 1. Klausa 1, I will take you. Subjeknya I, verbnya will take.
Oke, kemudian di klausa 2 setelah konektor, kita langsung ketemu need di sini. Need ini adalah verb ya kan? Ini kan verb 1 ini. Kata kerja pertama. Verb 1. Sementara subjeknya belum ada. Pelakunya siapa? Yang need to go to complete the registration procedures itu siapa? Pelakunya tidak ada gitu. Jadi salah. Number 5 is incorrect because missing subject in the second clause. Nah, tadi yang bilang koma, ini kan konektornya muncul di tengah. Untuk adverb clause connector tidak perlu pakai koma kalau konektornya muncul di tengah. Gitu. Kecuali untuk coordinate connector. Coordinate connector itu ada and, but, or, so, dan yet. Nah, maka itu perlu ada koma sebelum konektor. Tapi kalau adverb clause connector tidak perlu koma kalau dia di tengah. Ya, komanya nanti dipakai kalau dia muncul di depan. Gitu. Oke, jadi number 5 itu incorrect karena missing subject sebelum need-nya. Tidak ada subject untuk need. Oke, jadi number 5 incorrect. Oke, lanjut number 6. Number 6 correct, okay. Correct. Correct, okay. Let's check. Iya, bantu tap-tap dong teman-teman. Number 6, I will wait here in the airport with you whether. Nah, ada whether. Whether is the connector, ya kan? Berarti ini klausa satunya kita cek. Di klausa 1, subjeknya I, verbnya will wait. Ya, I will wait here in the airport with you whether the plane. Nah, ini klausa 2-nya. Klausa 2-nya, subjeknya adalah the plane, verbnya adalah leaves. Oke, jadi udah lengkap. Subject, verb, connector, subject, verb polanya. Oke, so number 6, okay, no problem. Number 6 correct. Oke, lanjut number 7. 7 correct. Rosa? Incorrect, slurp. Sas correct. Oke, ada yang jawab correct, ada yang jawab incorrect. Coret, coret. Correct. Oke. Incorrect kurang verb. Oke, klausa 2 kurang be atau verb setelah kata application. Oke, I'm asking you, what is the connector in number 7? Konektornya apa coba? Number 7. Providing, ya. Jadi providing itu konektor ya. Nggak ada miss, ada providing. Providing itu connector. Provided artinya asalkan. Sama kayak yang di contoh sebelumnya. Kita ketemu provided tadi kan. Nah, provided itu konektor di sana. Nah, providing juga di sini dia sebagai konektor. Dia muncul di depan, ya, artinya asalkan. Gitu. Providing the envelope is postmarked by this Friday. Jadi asalkan amplop ini ada cap posnya gitu. Jumat ini your application still acceptable. Jadi aplikasimu akan tetap diterima gitu. Asalkan ada cap posnya gitu ya. Jadi providing di sini sebagai konektor. Alright. Nah, providing ini adalah konektor. Terus kita cek di sini the envelope adalah subjek di klausa 1. Is postmarked ini adalah verb di klausa 1. Kemudian ada koma, ya kan? Ada koma di sini karena memang tadi
konektornya muncul di depan. Terus sesudah koma ada your application still acceptable. Your application ini adalah subjeknya. Terus ada verb nggak? Tidak ada verb ya. Jadi missing verb di klausa kedua. Karena harusnya di sini your application kita cek dulu. Ini present ya. Jadi harusnya your application is still acceptable gitu. Butuh to be di sini dia. Karena ini bentuk kalimat nominal kan. Jadi still acceptable ini adalah kata sifat. Ya. Oke, so number 7 is incorrect karena dia missing verb di sini. Sesudah subjeknya. Gitu. Mau nanya Miss, kalau membedakan providing with connector dan sebagian to infinitive karena terkecoh. Providing ya kayaknya kalau dia sebagai konektor cukup jelas ya. Maksudnya pasti ada subjek dan verb lain gitu sesudahnya. Bahas inverted subject Miss ya, later we will be there ya. Kita step by step. Jadi ini masih skill 8. Nanti ada di skill berikutnya, di skill-skill selanjutnya nanti ada. Ya, jadi kita memang mesti kayak lihat konteksnya ya, gitu, provided sama providing ini. Coba perhatikan konteksnya. Kalau di sana dia menghubungkan dua klausa, terus di sana dia bisa memiliki artinya asalkan gitu, karena kan beda banget dia. Kalau misalnya dia sebagai verb artinya kan provide, menyediakan ya kan, beda sekali kan artinya menyediakan sama asalkan, beda banget gitu. Jadi secara artinya aja pasti kita langsung ketahuan kok itu konektor atau dia verb gitu. Jadi just check the context gitu. Oke, langsung kita ke number 8. Oke, Borneo Asep. Number 8 incorrect, kurang koma. Oke. Incorrect, missing koma. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Oke, kira-kira komanya di mana? Where should you put the comma? Gak ada subjek, Sas? Sebelum all visitors. Ya, oke. Di sini ya, sebelum all visitors, karena all visitors ini udah masuk ke klausa 2 gitu. Kalau nggak ada koma, jadi kayak nyampur aja dia semuanya. Nggak kelihatan mana klausa 2-nya gitu. So, koma matters ya. Jadi koma itu penting. Meskipun dia kecil, ya itulah fungsi punctuation. Titik, koma, it's very important to avoid misunderstanding, to avoid confusion ya. Oke, let's check. Jadi ini S sebagai konektor. Ini sebagai konektor. The nurse already explained, ini adalah klausa 1. Berarti di klausa 1, subjeknya the nurse, verbnya explained. Ya. Kemudian, koma ya, komanya nggak ada. Jadi di klausa 2, ini klausa 2-nya nih. Gitu. Klausa 2, all visitors, subjeknya, must leave adalah verbnya. Gitu. Corek lagi. Ya, jadi kita butuh koma di sini untuk memisahkan klausa 1 sama klausa 2. Supaya kelihatan nih. Mana klausa 1-nya, mana klausa 2-nya. Gitu. Jadi kita butuh koma. Kalau konektornya muncul di depan. Kalau konektornya muncul di tengah kan kelihatan mana klausa 1, mana klausa 2 kan. Kalau dia di tengah. Kalau dia di depan nggak kelihatan. Makanya kita butuh koma gitu. So, number 8 is incorrect karena missing koma. So, comma matters. Oke, kita lanjut ke number 9. Tap-tap guys, please help me kencengin lagi dong. Tap-tapnya masih 6,9 Kak. Oke, kita ke number berapa lagi? 8 ya.
Okay, number 8. Number 8, number 9, sorry. Mana sih? Kok beda, Miss? Iya ya. Sorry guys. Ini ya. Nah, this one. Sorry, my bad. Ya, nih. Number 9 and 10 lagi ya. Oke, number 9 dulu. Ya, udah. I'm sorry guys. Oke, number 9 dulu ya. Correct? Correct, okay. Oke, ya. Number 9 correct. Coba, konektornya apa? Soalnya ini konektornya agak gak familiar gitu. Konektornya ya, in that. In that, yes, that's right. Jadi in that itu konektor juga ya. Jadi kayak tadi providing itu mungkin konektor-konektor yang kita jarang dengar. Tapi itu sering sekali, itu apa ya, konektor yang formal sih. Dia formal banget biasanya gitu. In that juga. Jadi in that itu sama artinya dengan karena, ya, sama dengan because, artinya karena, in that. Oke. Jadi number 9 in that ini adalah konektornya. Nah, berarti ini kelihatan ya, ini klausa 1, ini klausa 2. Terus kita cek lah masing-masing klausa, subjek dan verbnya. Di klausa 1, subjeknya this exam, verbnya will be. Klausa 2, subjeknya it, verbnya covers. Oke? Jadi, ujian ini will be more difficult than usual. Akan menjadi lebih sulit dari biasanya. In that, karena it covers, karena itu akan mengcover 2 chapter instead of 1, ketimbang cuma 1 chapter gitu. Jadi dia akan lebih sulit. Jadi in that, karena. Ya, so number 9 correct ya, no problem right? Ya, correct. Lanjut, number 10. Correct. Okay, everyone says correct for number 10. Ya, number 10 correct lagi ya. Setelah been itu verb 3 ya, oke. Been itu apa? Been itu? Ya, ketinggalan live-nya dong. Gak apa-apa Yoni. Better late than never, right? Nanti boleh, yang ketinggalan boleh cek recordingnya di YouTube. Setelah been itu verb 3 katanya, oke. Jadi been itu adalah to be kan? Salah satu bentuk to be kan? Verb 3 ya, verb 3 dari to be. Jadi to be itu kan ada is, are, was, were, ada be, ada been, ada being. Itu semua adalah keluarganya to be. Jadi to be itu bisa diikuti dua bentuk verb. Dia bisa diikuti verb ing, bisa juga diikuti verb 3 gitu. Jadi bisa kok. Jadi been diikuti verb ing boleh. Oke, jadi though ini adalah konektor. Kemudian berarti ini klausa 1. Di klausa 1 subjeknya snow, had been falling adalah verb ya, had been falling. Ini bentuk past perfect continuous. Past perfect continuous itu rumusnya subject plus had been verb ing. Boleh kok. Sesudah been boleh diikuti verb 3.
boleh juga diikuti verb ing gitu, bisa kedua-duanya. Kalau dia diikuti verb to dia bermakna pasif jadinya kan gitu. Kemudian nah ini koma, everyone got, everyone ini adalah subjek, got adalah verb. Jadi number 10 no problem, it's correct. Miss, pada saat kapan kita menggunakan being dan been? Nah, itu tergantung tensesnya ya. Kembali ke tenses. Biasanya itu ngikut rumus yang ada di tenses gitu. Nah, kalau kayak gini kan memang bentuk apa tadi? Past perfect continuous. Kalau past perfect continuous itu dia pakai been di sana. Subject plus had, been plus verb ing gitu. Jadi pelajari tenses lagi memang. Pelajari ke 16 tenses itu ada yang pakai been, ada yang pakai being. Oke. Nah, sekarang kita ke mana lah ya? Exercise. Ya udah TOEFL exercise deh. Kita skip aja yang ini. Yang ini itu exercise skills 6 sampai 8 yang correct and correct. Kita langsung ke TOEFL exercise saja. Coba ya. TOEFL exercise skills 6 to 8. Nah, jadi ini exercise-nya adalah sudah berbentuk TOEFL exercise. Jadi bukan yang correct and correct lagi. Jadi kalau tadi correct and correct itu tidak keluar di TOEFL ya. Jadi soal TOEFL itu yang seperti ini. Nah, jadi ini latihannya mencakup skill 6 sampai skill 8. Oke? Jadi kita ingat lagi ya, kita review sedikit. Kalau skill 6 itu tentang coordinate connector, ada and, but, or, so, yet. Kemudian skill 7 itu adverb connector untuk time dan cost. Kemudian skill 8 adverb connector juga, tapi untuk yang lain-lainnya selain time dan cost. Oke, let's start. Ayo kita mulai with number 1. D, oke. Kalimat ini membutuhkan kata penghubung karakter untuk menggabungkan dua klausa lengkap. But oke. Thank you, Lices, Clara, for the explanation. Delta A, oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Udah? Ada lagi yang mau coba jawab? B, Yoni B, oke. Ada A, B, D. Thank you, MM, for the gift. D, okay, let's check ya. The President of the US appoints the cabinet members, koma. Nah, coba kita lihat nih, sebelum koma ada apa? Subjek dan verb kan? The President of the US, ini adalah subjek. Appoints adalah verb. Terus, sesudah koma, titik-titik. Sesudah titik-titik ada apa? Appoints are subject. Appointments, bisa jadi ini adalah, karena ini kan ada are nih, ada verb kan, ada verb di sini. Nah, bisa jadi appointments ini adalah subjek, bagian dari subjek gitu. Nah, berarti di kalimat ini kita bisa lihat dia memiliki dua klausa. Nomor 1 dulu ya.
Jadi ini kita bisa pastikan dia punya dua klausa nih. Punya dua klausa karena ada dua subjek dan ada dua verb, tapi belum ada konektor. Nah, untuk menghubungkan dua klausa ini, kita butuh konektor, ya kan? Nah, yang ada konektornya mana? Yang ada konektornya ini because satu, but satu. Oke, jadi antara C dan D. Tapi karena ini ada koma di tengah-tengah, ya kan? Kalau yang pakai koma di tengah itu adalah coordinate connector. Coordinate connector itu but, and, or, so, dan yet. Kalau because itu adalah adverb connector. Kalau adverb connector tidak perlu koma di tengah. Oke, so the answer is D. Gitu. Oke, aman ya, number 1. Kita lanjut ke number 2. Number 2 kelihatan nggak? Ketutupan sama komen ya? Ya, miss ketutupan. Oke, ini berarti harus dihapus. Kalau dia mau di scroll harus dihapus dulu coretannya. Ya udah. Coba number 2. Oke, apa? Number 2. D ya. Telat miss. Iya, Sil, nggak apa-apa. Oh, ketutup. Sorry. Oh my god. My bad. Sorry. Oke, jadi mostly jawab D ya untuk number 2. Tadi ada juga yang jawab B. Oke, kita coba cek ya. Number 2 ini apa? Number 2, the prisoners were prevented from speaking to reporters because. Nah, yang kosong sesudah because. Kalau kosong sesudah because kayak gitu udahlah, kita butuh subjek dan verb berarti. Ya kan? Iya. The prisoners ini kan subjek, ini verb di klausa 1. Terus ini ada because. Because ini konektor, ya kan? Pokoknya kalau kita ngelihat yang kosong sesudah konektor ini kosong sama sekali nggak ada apa-apanya, kosong semua, berarti ya udah pasti kita butuh subjek dan verb di sini. Kita butuh subjek dan verb. Yang mana jawabannya? D, iya, yang D. Yang berbentuk subjek dan verb itu yang di the superintendent ini adalah subjek, didn't want ini adalah verb. Oh, jawab D, oke. Adverb connector ada berapa banyak? Banyak Afni, nggak ngitung lagi. Tadi kurang konsen. Oke, Linces jawab dia tadi ya. Oke. Jadi jawabannya dia untuk subjek dan verb. Oke, kita lanjut number 3. I still have class at 9 guys, so I really need to finish the live before 9. Tidak mau. I'm sorry Afni, but I should teach. I have to teach. Ya bisa ada kelas lagi nih. Jam 9. Tidak, aku pencet. Ya, it's okay Afni. Kirain tidak mau apa tadi? Oke, number 3. Ada yang jawab B, C, C. Oke. Ada lagi. Butuh subjek. C, bubur sumsum. Bubur sumsum udah ganti foto profilnya. Kemarin menggambar bubur sumsum kayaknya. C, oke. Yang kosong itu adalah setelah where, ya kan? Apa kabar Miss? I'm good. Bubur sumsum, what about you?
Tapi ya itulah. Oke, let's check ya. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale. Nah, jadi subjek dan verbnya baru dimulai di sini kalimatnya. Jadi yang di depan ini belum ya. Ini hanya kayak masih keterangannya aja gitu. Lauderdale managed to find. Nah, jadi Lauderdale ini adalah si subjeknya. Manage adalah verb. Manage to find himself where. Nah, ini adalah konektor. Kita ketemu konektor di sini. Where bla 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 of important events took place. Nah, sesudah konektor apa yang ada? Ada, kalau kita lihat di sini ada of ini adalah preposition, maka important events adalah object of preposition. Berarti important events bukan subject. Ya, ini bukan subjek nih karena dia object of preposition. Terus sesudahnya ada took place. Took place adalah verb. Maka yang hilang adalah si subjek. Ya kan kita butuh subjek untuk si took place-nya. Yang hilang adalah bagian dari klausa kedua. Jadi yang di klausa kedua ini yang sudah ada hanya verb gitu. Yang sudah ada adalah verbnya, subjeknya belum ada. Kita butuh subjek. Yang berbentuk subjek yang mana? Iya, yang C. Kalau yang A ada verb nih. Yang B juga ada verb was. Yang ini juga ada verb ya, yang berbentuk subjek adalah yang C. Yes, that's correct. An extraordinary number. Jadi where an extraordinary number of important events took place gitu. Materi semalam ya Miss. Iya Ashil. Jadi ini TOEFL exercise-nya. Tapi yang semalam itu kan skill 7. Tadi kita udah masuk skill 8. Jadi hari ini skill 8, terus exercise skill 6 sampai 8 gitu. Ini bagian structure ya. Yes, that's correct, username. Oke, kita lanjut ke number 4 ya. Miss, jadwal live-nya jam berapa aja? Nah, itu dia yang susah dijawab, Slot. Nggak menentu pokoknya. Biasanya sih Miss pagi. Nah, sekarang tuh agak susah di pagi. Jadi ya gitu aja. Kalau misalnya kalian tidak ketemu Miss di pagi hari, berarti Miss di malam ya. Bahasa Inggris kadang-kadang nggak perlu tahu arti, yang penting tahu rumus. Kadang-kadang, iya kadang-kadang. Di highlight kata kadang-kadangnya ya. Betul, kadang-kadang nggak selalu. Yang penting tahu rumus. Ya kayak tadi kan kita nggak ada bahas artinya, bisa jawab kan. Tapi sebenarnya kita bisa jawab karena kita tahu part of speech-nya kan. Part of speech itu apa? Noun, adjective, verb. Nah itu penting banget sih. Agak susah kita menjawab soal structure kalau kita nggak paham part of speech. Kalau kita nggak tahu membedakan yang mana noun, yang mana verb gitu. Gimana kita bisa tahu itu subjek kalau kita nggak bisa membedakan itu noun atau enggak gitu. Karena kan subjek itu selalu noun gitu. Terus gimana kita tahu dia verb kalau kita nggak tahu dia kata kerja gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu arti ya, tapi tetap harus tahu part of speech gitu loh. Tetap harus kita bisa bedain itu sebagai apa. Noun kah, verb kah, adjective kah gitu. Nah, terkadang untuk mengetahui part of speech kita juga harus tahu arti kan. Gitu. Ini termasuk TOEFL dasar, Miss. Enggak sih. Enggak yang dasar-dasar banget. Miss beda soal lagi. Really? Oh my goodness. Oh iya. Kenapa ya kalau dihapus dia tuh langsung lompat gitu? Oh, ini sorry ya. Ini number 4. Oh my god, mana nggak bisa di zoom lagi. Udah kelihatan ya, number 4. It's okay, Miss. Karena kodok bisanya lompat, Miss. Iya. Maksudnya apa tuh yang terkodok bisa lompat? B ya. Oke, number 4 B.
Oh, ketutupan. Oke, kita langsung cek aja ya. Because I really need to end the live before 9. I have class at 9. Maksudnya nggak perlu tahu arah. Oh gitu. Oke. I didn't get it at the first place. Oke, jadi number 4, blah 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 sucked groundwater from below, some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Oke. Nah, di sini ada koma di tengah nih. Terus kita lihat di depannya koma ini ada sucked groundwater from below. Nah, ini bisa jadi adalah verb, bisa jadi, tapi kita tahan dulu karena kan bisa jadi dia verb 3 gitu. Terus sesudah koma ada apa? Ada some parts of the city. Some parts of the city ini adalah subjeknya kan. Terus have begun ini adalah verb. Oke, jadi sesudah koma ada klausa, ada subject verb gitu. Coba kita lihat pilihannya. Pilihannya semua ada have with pumps. Oke, coba kita cek. Kalau yang A, pumps have. Kalau kita pilih pumps have, berarti otomatis dia subjek dan verb. Ya kan, subjek dan verb lagi berarti kalimat ini punya dua klausa gitu, punya dua klausa berarti harus ada konektor untuk menghubungkan dua klausa ini kan, berarti kita nggak bisa pilih A gitu, dia hanya berbentuk subjek dan verb tanpa ada konektor itu, berarti nggak bisa. Terus kalau yang B, as pumps have, nah ini bisa nggak? Bisa banget ya, karena nanti dan juga lihat nih, dan juga ada koma kan di depan, di sini dia ada konektor S. Nah, ada konektor S. S ini adalah salah satu adverb connector. Kalau adverb connectornya muncul di depan, maka kita butuh koma di tengah-tengah. Jadi udah cocok gitu ya. Berarti S ini sebagai konektor, terus pumps di sini sebagai subjek, have sucked. Nah, berarti si suck ini tadi verb 3. Ini adalah verb 3 karena ditemani sama have sucked. Gitu. Jadi bisa, number yang B bisa banget. Kalau yang C, so pumps have. Nah, ini juga ada konektor nih, sama dengan yang B. Polanya konektor subject verb. Tapi kenapa kita nggak bisa pilih yang C? Kenapa? Karena dia konektornya so. So itu adalah coordinate connector. Coordinate connector lazimnya nggak bisa muncul di depan. Ya, coordinate connector itu munculnya di tengah-tengah. Iya, ada so nggak boleh. Oke, maka ini nggak bisa kita pilih. Terus kalau yang D, with pumps. Kalau with pumps aja, dia nggak subjek dan nggak verb. Karena si pumps ini jadi object of preposition dari with. With ini kan preposition nih. Tidak subjek dan tidak verb dia. Oke, jadi nggak bisa kita pilih yang D. So, yeah, the answer is B. Oke. Ulang dari nomor 1, Miss, baru nimbrung aku. Oh my God, bro, at nice. Ini sudah mau kelar loh ini. Ya udah nggak apa-apa, lanjut nomor 5 aja ya. Yuk, number 5. Oh my God, sudah 24.2 lagi. I have to teach at 9. Yuk, bisa yuk. 15 menit. Yuk, number 5. Tidak. Ini disempet-sempetin loh beneran. Tadi ngajar jam 9, ya udah sempetin live dulu sebelum ngajar. D, A. Oke, ada job D, ada job A. Kalau D itu yet they are, kalau A itu they are. Jangan tinggalkan kami. Besok lagi ya, Nana. Kita ketemu besok lagi. Oke? C or D, oke, ada yang ragu nih just C or D. Kalau C yet they, nggak pakai ini to be. C, oke, deh C. D, oke. Kita cek langsung aja ya. Our time is very limited. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community, bla bla bla.
Oke. Jadi coba kita lihat sebelum koma ini ada case study, subject, are ini adalah verb, ya kan? Ini subject, ini verb. Terus ada koma, sudah koma, bla bla bla, used extensively by numerous researcher, ada used di sini. Terus ada by, ya kan? Berarti kita bisa pastikan ini bentuk pasif nih. Used extensively by, digunakan secara ekstensif oleh. Berarti si use ini adalah verb 3 kan, karena sini ada by nih. Digunakan berarti di sini digunakan oleh, gitu kan. Nah, kalau dia bentuk pasif butuh to be kan, butuh to be untuk menemani si verb 3-nya, gitu. Jadi sebelum use wajib ada to be di sini. Yang ada to be sebelum verb 3 ini ada to be, ini ada to be, gitu. Berarti yang ini ini ada to be juga. Ya, berarti yang C bisa kita eliminasi nih, nggak ada to be-nya. Kalau dia langsung yet they used, jadi aktif dia kan, menggunakan. Di sini dia digunakan secara ekstensif. Thank you Ashil. Iya. Terus, nah berarti yang ada to be-nya ini A, B, sama D. Nah, kemudian berarti kita bisa pastikan kalimat ini punya dua klausa, ya kan? Karena kan ini udah subject verb nih di klausa 1. Case studies are subject verb. Terus, thank you Nana. Terus sesudah koma ada verb di sini. Berarti si to be used ini butuh subjek lagi dan butuh konektor lagi gitu. Nanti jawabannya yang ya. Jadi dia punya dua klausa. Kalau dia punya dua klausa, jadi belibet kan. Pertama kita butuh konektor kan untuk menghubungkan kedua klausa tersebut. Nah, kebetulan karena di sini ada koma, jadi berarti kita butuh koordinat konektor. Koordinat konektor itu kan dia munculnya di tengah dan ada koma sebelum konektornya gitu. Si yet ini nih sudah koordinat konektor dia. Terus kita butuh subjek untuk si are used-nya. Oke? So the answer is D. Semenjak nonton Live Miss jadi rajin belajar grammar. Wow, I'm so impressed, Azhil. I'm happy that I motivates you to study more. Koordinat konektor di tengah. Yes, the answer. That's correct. Oke, kita lanjut ke number 6. Kalau di depan adverb connector. Oh, kenapa nih? Ternyata grammar penting untuk tes TOEFL. Yes, of course. Tes-tes akademik pasti butuh grammar. Everything related to academic thing ya. Grammar is important. Ya, kalau hanya untuk percakapan casual sehari-hari, nggak apa-apa. You can ignore the grammar a little bit. Tapi not completely ya. Jangan semuanya di-ignore. Grammar is important. Oke, C, B. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C nih for number 6. Oke. Miss nanti telat ngajar kelasnya. Iya, kita selesaikan dulu yuk. Cepat aja ya. Yuk, kita cepat aja. According to the hypothesis in the study, nah ini belum ada subject verb ya. Ini hanya berdasarkan hipotesis di apa tadi? Penelitian. Penelitian itu the monarch. Nah, the monarch ini adalah subject. Pick up verb. Pick up the magnetic field of the blah 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 migrate by following magnetic fields. Oke. Jadi number 6 itu jadi kan ini udah ada subject dan verb. Kemudian pick up the magnetic field of the. Nah, kalau kita lihat pilihannya semuanya ada target. Ya udah pasti berarti sesudah the ini ada target di sini ya. Field of the target. Kemudian ada migrate. Ada migrate di sini. Migrate ini verb 1, ya kan? Migrate ini verb 1. Jadi di sini the target bla 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 migrate. Nah, kalau di sini ada verb 1 berarti kita butuh si subject. Butuh subject untuk si migrate-nya.
Yang ada subjek yang mana? Nih, monarch. Ini bisa jadi subjek nih, si monarchnya. Ya kan? Terus, nah berarti dia ada 2 klausa. Ya kan? Ada 2 klausa, berarti si monarch ini adalah subjek baru. Subjek baru di klausa yang kedua gitu. Subjek di klausa kedua, karena si migrate ini adalah verbnya, berarti kita butuh konektor. Yang ada konektor since B atau C. Yang mana? Kalau yang C itu ada to be lagi. Gak bisa. Kan verbnya udah ada nih. Verbnya udah ada, si migrate. Berarti jawabannya B. Ya. The answer is B ya. Jadi the magnetic field of the target since, jadi si target ini masih object of preposition, objek dari si of. Kemudian since adalah konektor, monarch ini adalah subjek di klausa 2, bukan pakai R. Jadi si migrate adalah verbnya gitu. Oke? So number 6 itu B. Oke, Miss. Oke. Iya nih, kan tahu. Oke, lanjut. Yuk, number 7. Sehat selalu, Miss. Thank you. Thank you, Sas, for the prayer. Kasih ya. Udah didoain. Wow, 20-50. Terkejar nggak ini? Yuk, number 7. Kita cepat aja deh. Oh my God, 10 menit lagi. Jawabannya apa, Miss? Langsung jawabannya aja nih, number 7. Oke, semuanya jawab C. Oke, kita langsung aja ya. Oke, thank you guys for dropping the answer. Blah blah blah. Show the relation among neurons. Nah, ini ada koma di sini. Kita lihat sebelum koma ada apa? Ada show, ada verb. Terus sesudah koma ada subject. Do not preclude, ada verb. Oke? Jadi di depan ini berarti kita pastikan dia ada 2 klausa ya, karena ada verb di sini, ada 2 verb, show sama do not preclude gitu. Berarti si show ini belum ada subjeknya. Kita butuh subjek dulu. Kita butuh subjek dulu untuk si show, karena dia ada 2 klausa, berarti kita juga butuh konektor di depan, ya kan, konektor. Nah, karena ini koma di tengah, berarti ini kan konektor yang adverb konektor, ya kan, adverb konektor. Kalau adverb konektor muncul di depan, maka ada koma di tengah-tengah untuk memisahkan subjek dan verb. Nah, yang berbentuk konektor subjek verb itu ada C dan D. Although neural theories subjek yang berbentuk konektor dan subjek, verbnya udah ada, show ya, verbnya show, jadi kita butuh konektor dan subjek. Yang berbentuk konektor dan subjek adalah although neural theories sama however neural theories. Jadi yang mana jawabannya? Kalau secara makna itu kita butuh yang C ya, although neural theories gitu. Meskipun neural theories show the relations among neurons. Nah, kalau however ini nanti dia agak sedikit berbeda penggunaannya ya. However itu biasanya dia muncul, kalau dia muncul di depan, dia butuh koma gitu. However, koma, biasanya kayak gitu. Dia agak beda sedikit kalau penggunaan however. Oke, so number 7, the answer is C. Oke, kita lanjut ke number 8. Aduh, seringan kayak gini. Nah, nih, number 8. Berapa? Ya, hai Han. D ya, number 8 ya. Oke, coba. Bla 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 or refinance, koma, nah ada koma lagi di tengah-tengah. Terus the lender will, the lender ini adalah subject, will adalah verb. Generally require setting up an escrow account to ensure bla bla bla. Oke, berarti number 8 ini bentar.
Ya, berarti dia ada konektor di depan ya. Karena di sini ada or refinance. Nah, bisa jadi refinance ini adalah verb. Kemudian berarti kita butuh konektor di depan karena ada koma nih di tengah ya kan. Yang ada konektornya ada C dan D. Kalau yang C, when a home or refinance, nggak nyambung sama or-nya, ya kan? Jadi yang tepat itu adalah yang D. When ya sebagai konektor, a home ini adalah subjek, is adalah verbnya, is both or refinance gitu. Jadi si refinance-nya ikut sama si both-nya ya, is both or refinance gitu. Okay, so number 8 the answer is D. Okay, wow, 6 minutes left. Coba number 9, make it fast. Mana lagi hilang-hilang. Okay, number 9. B. Okay, ya langsung aja. Ya, if ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, nah kita ada konektor di depan. Ya, ada konektor di depan, terus ada koma di sini. Berarti ini adalah klausa 1. Di klausa 1 ultraviolet radiation ini adalah si subjeknya, enters adalah verb. Oke, koma bla 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 generally blocked, generally blocked. Nah, ini bisa jadi, nah ini ada by di sini kan, generally blocked by. Berarti kita butuh, berarti dia bisa jadi berbentuk kalimat pasif nih. Number 9. Ya kan, berarti kita butuh to be untuk si blocknya. Diblok gitu, diblokir oleh. Ya kan? Dia berbentuk kalimat pasif di sini. Kita butuh to be lah, to be untuk si bloknya. Yang ada to be ini is, oke? Nah, antara B sama C. Konektor kan udah ada di depan kan? Konektor udah ada di depan, berarti kita nggak butuh konektor lagi di tengah. Ini kan, so ini konektor. Oke, so the answer is B. Berarti if ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, it is generally blocked by. Oke, so number 9 is B. Oke, the last one, number 10. C, D, okay. In that, okay. So, kalau kita lihat pilihannya, ini B, C, D konektor ya. B, C, D ini konektor semua nih. Apakah kita memang butuh konektor di sana? Coba ya, kita cek. Among human chromosomes, nah ini hanya prepositional phrase ya, jadi belum ada subject verb di sini. The Y chromosome, nah subjeknya dimulai di sini. The Y chromosome ini adalah subjek, is adalah verb. Is unusual, bla bla bla. Most of the chromosomes, nah ini adalah subjek baru ya kan. Most of the chromosome, ini adalah subjek lagi. Does not participate adalah verb. Oke, jadi ada subject verb, bla bla bla, subject verb. Ya otomatis kita butuh konektor di sini untuk menghubungkan dua klausa. Ya kan, karena dia ada dua klausa nih. Ada dua subjek dan ada dua verb, tapi belum ada konektornya untuk menghubungkan kedua klausa berikut ini. Jadi kita butuh konektor yang mana? Di in that. Kenapa tidak boleh yang so dan n? Karena so dan n adalah coordinate connector. Iya, butuh koma, betul Han. Jadi so dan n ini kan coordinate connector. Kalau coordinate connector di tengah-tengah, dia selalu muncul di tengah dan butuh koma sebelum coordinate connectornya. Tapi ini kan tidak ada koma. Berarti kita butuh yang adverb connector aja, yang ini in that. Artinya karena. Ya, jadi in that itu konektor ya. Mungkin kalian nggak familiar gitu dengan in that. Mungkin mikirnya in that itu bukan konektor tadinya ya. In that itu konektor, artinya karena gitu. And juga perlu koma. Iya, and, but, or, so, yet itu muncul di tengah dan dia selalu ada koma sebelumnya. Tapi kalau adverb connector kayak because, since, when, whenever, in that gitu. Kalau dia muncul di tengah tidak perlu ada koma. Komanya nanti dipakai kalau dia muncul di depan gitu. Oke, wow, 2 menit lagi. Yeah guys, I think that's gonna be all for today. Thank you so much. Maaf kalau
agak-agak in rush di soal-soal terakhir, kita buru-buru jadinya nggak bisa santai. Because mulai jam berapa Miss? Telat banget nih. Iya Han, I have to teach at 9 unfortunately. I'm so sorry ya that I have to end the live here. Tadi kita udah mulai jam 7:30. Yeah, so it's been 1.5 hour already. I think yeah, that's gonna be enough for tonight, guys. Thank you so much for your participation. Oh my god, I have 1 minute left. Kasihan nanti kalau muridnya nggak nungguin, kalau terlambat nggak profesional missnya. Okay, so that's gonna be all for today, everyone. Thank you so much for your participation. Thank you Ashil for the gift. And yeah, hopefully I'll see you again tomorrow. Yeah, probably the live tomorrow will be started in the evening again. Besok malam lagi kayaknya. Happy teaching.